pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum kami mulai pembelajaran, di sini Bapak menginginkan Ade memimpin salah satu berdoa. Untuk melakukan berdoa, Ade salah satu memimpin siapa? Oke, silakan Roni. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dapat diakhiri. Oke, makasih. Oke, jadi ini pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi SMP kelas 7 semester 1 tema 1 keluarga awal kehidupan, yaitu sosialisasi dalam masyarakat. Next. Oke, pada pembelajaran hari ini anotasi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian sosialisasi. Kemudian yang kedua, hakikat sosialisasi. Kemudian yang ketiga, agen sosialisasi. Kemudian yang keempat, proses sosialisasi. Dan kemudian yang terakhir, tipe sosialisasi. Oke, di sini ada yang tahu pengertian sosialisasi atau enggak? Oke, silakan Mbak Farah. Kalau di sosialisasi itu pembelajaran adaptasi yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Terus, oke, jawabannya benar. Bapak akan mengasih hadiah. Pengertian sosialisasi sendiri, sosialisasi adalah proses di mana individu mengajarkan sifat kemanusiaan dan belajar berhidup di tengah masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang mempelajari nilai-nilai, norma, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi sebagai anggota masyarakat. Beberapa pengertian atau beberapa poin pengertian dari sosialisasi itu sendiri. Yang berikutnya yaitu pertama, proses belajar untuk mengenal dan memahami norma, nilai, dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, proses pembentukan bagian individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sosialnya. Kemudian yang ketiga, proses penyesuaian dengan lingkungan sosial, budaya, dan sekitarnya. Kemudian yang keempat, proses transfer nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan dari generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah kelompok maupun dalam sebuah masyarakat. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin kelima, proses yang membantu individu untuk mengenal dan memahami lebih jauh mengenai peraturan sosial itu sendiri yang ada di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya pengertian sosialisasi menurut para ahli. Mungkin di sini dari anak-anak ada yang ingin membantu Bapak untuk membacakan pengertian sosialisasi. Oke, dikatakan tadi yang sudah angkat tangan perempuan, sekarang yang laki-laki. Oke, silakan. Beberapa pengertian menurut para ahli. Pertama yaitu menurut David Agustin. Beliau berpendapat bahwasanya sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Robert M. McIver, yaitu sosialisasi adalah proses sosial nah, seseorang individu mendapatkan pembinaan sikap dan perilaku esensial untuk berperan dalam kehidupan sosial. Ketiga, menurut Paul B. Barton dan Chester Calhoun, yaitu sosialisasi
sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati atau merealisasikan norma-norma kelompok di mana hidup sehingga jumlah diri yang satu atau unified self. Terima kasih buat Mas Almas yang sudah mau bantu membacakan Bapak mengasih hadiah. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Almas mengenai pengertian sosialisasi menurut para ahli. Dari berbagai definisi yang sudah dijelaskan tadi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah sebuah proses belajar individu yang mana untuk mengenal ataupun menyesuaikan diri dengan nilai norma sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat agar dapat berperan aktif dalam sebuah masyarakat itu. Kemudian Bapak juga akan menjelaskan mengenai hakikat sosialisasi. Hakikat sosialisasi ini adalah manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain. Yang mana manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial kita adalah makhluk sosial yang menghabiskan maupun membutuhkan kehidupan dengan cara berinteraksi dengan individu lain. Sosialisasi adalah sebuah proses interaksi yang mana dilakukan secara terus-menerus sehingga akan terciptanya sebuah tinggal balik antara orang satu dengan orang yang kedua, sehingga membentuk kepribadian seseorang individu. Sosial dan sosialisasi dapat dilakukan oleh berbagai individu termasuk orang tua, guru, teman sebaya, saudara, sekolah, televisi, internet ataupun media sosial. Oke, selanjutnya untuk sosialisasi. Untuk sosialisasi di sini ada dua. Untuk sosialisasi primer dan juga sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer pada tahap awal yang orang akan mempelajari seperti mempelajari dalam keluarga, masyarakat, dan sosial. Kemudian kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder ini memperkenalkan lingkungan di luar keluarga seperti lingkungan sekolah, lingkungan bermain, dan juga lingkungan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh guru kampus kita yaitu Bapak Maris. Kalau kalian tepuk, kalau saya bilang satu, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang dua, kalian tepuk 3 kali. Kalau saya bilang 3, kalian tepuk 1 kali. Dua. Satu. 3. Dua. 1. 3. Oke. Belajar dan menginternalisasikan nilai norma perilaku di dalam masyarakat. Agen sosialisasi sendiri terbagi pada satu keluarga adalah agen sosialisasi utama yang paling penting. Yang terdiri dari
sebagai keluarga inti seperti ayah, ibu, dan saudara kandung, dan juga keluarga kekerabatan seperti paman, bibi, kakek, dan lain-lain. Keluarga memainkan peran yang penting dalam membentuk kepribadian anak itu sendiri. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah agen sosialisasi utama dalam agen sosialisasi sekunder yang penting. Di dalam sekolah, individu itu berinteraksi dengan berbagai macam orang dan latar belakang yang berbeda-beda, ras, suku, agama, dan budaya. Tujuan sosialisasi di sekolah sendiri adalah untuk mendisiplinkan dan persiapan untuk peran dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu kelompok sebelumnya. Interaksi sosial terjadi di kelompok lingkungan sebaya. Kelompok sebelumnya mempengaruhi kebiasaan belajar, selera musik, dan gaya hidup lainnya. Yang keempat yaitu media massa. Media massa adalah agen sosialisasi sekunder yang penting, di mana melalui televisi, majalah, dan media sosial, individu dapat mengenalkan berbagai perilaku, ide dan budaya. Informasi dapat menyebar secara luas karena dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu proses sosialisasi. Proses sosialisasi menurut Jen Piase adalah kemampuan terhadap kemampuan anak dalam memahaminya di sekelilingnya, yang mana Jen Piase membagi ke dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap sensori motor yang usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak-anak itu pada tahap ini belajar dalam terutama melalui pengalaman sensori dan motorik, yang mana seperti benda, memanipulasi mereka, dan menjelajahi lingkungan fisiknya. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional usia 2 sampai 3 tahun, di mana pada tahap ini anak-anak itu mulai mengenal bahasa dan menggunakan kata-kata secara simbolis dalam mempresentasikan konflik dan konsep. Mereka dapat berbicara, tetapi mereka kurang dalam memahami perspektif orang dewasa. Yang kedua yaitu tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun, di mana pada tahap ini anak-anak itu mulai memahami logika seperti sebab akibat dan mengetahui operasional yang dan dapat melakukan operasi matematika seperti perkalian, kalian, jumlah, dan pemrograman. Yang terakhir yaitu tahap operasional normal yang usia 11 sampai 15 tahun. Tetapi adalah masa remaja, anak-anak mampu memahami ide yang kompleks dan abstrak, yang mana mereka dapat mempertimbangkan berbagai solusi dan secara teoritis untuk menyelesaikan masalah yang ini cukup kompleks. Nah, di sini ada gambar orang itu ngapain sih? Ada yang masalahnya yang terlalu sedikit. Sosialisasi Pak. Sosialisasi. Oke, cakep. Sini ada sosialisasi yang mana terbagi menjadi dua, yaitu formal, yang mana seperti di lingkungan sekolah dan militer, dan informal yaitu lingkungan seperti masyarakat, di teman budaya atau komunitas. Oke, ada sedikit pengingat atau sisa reminder. Jangan pernah lelah untuk terus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu
kita sampai di detik sekarang ini. Barang siapa yang tidak merasakan itu dalam hidupnya, maka dia akan merasakan kebodohan di sepanjang lainnya. Baik, untuk kesimpulan dari materi hari ini mungkin bisa dibaca mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Bagas mungkin Mas Bagas. Baik, Oke, baik. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk orang-orang baik. Sekarang